Perkenalkan, nama saya Luisa Sandi Pratama, nomor absen 19 dari kelas 11 MIPA 3. Kali ini masih ada pada bab 2. Saya akan menjelaskan materi tentang organ pada tumbuhan. Secara umum, tubuh tumbuhan terdiri atas akar atau radix, batang atau kaulis, daun atau folium. Akar merupakan organ tumbuhan yang masuk ke dalam tanah. Akar berkembang dari meristem di ujung akar yang tertutup oleh tudung akar atau kaliptra. Akar berfungsi untuk mengokohkan tegaknya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, dan menyimpan cadangan pada makanan. Pembelahan meristem apikal membentuk zona pembelahan sel, zona pemanjang, dan zona pendewasaan. Struktur akar secara anatomi adalah epidermis, korteks, endodermis, stele, atau selinder pusat. Epidermis akar memiliki ciri yaitu tersusun atas lapis sel, tidak memiliki ruang antar sel, dinding sel tipis, dan bersifat semi-permeabel. Epidermis akar berfungsi menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Korteks pada akar memiliki ciri-ciri yaitu banyak lapisan sel berdinding tipis, sel tidak tersusun rapat, banyak terdapat ruang antar sel. Korteks pada akar mengandung zat tepung sebagai cadangan makanan. Endodermis memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tersusun dari selapis sel yang rapat, terletak di sebelah dalam korteks, dan dinding sel tipis dan semi-permeabel. Stele atau selinder pusat terletak di sebelah endodermis. Jaringan pada stele yaitu pariskel adalah lapisan terluar stele, fasis atau berkas pembuluh angkut, silem dan floem, dan empelur adalah jaringan pengisi di antara fasis yaitu parenkim. Batang merupakan organ tumbuhan yang tumbuh di permukaan tanah. Pada awal pembentukannya, batang berasal dari lembaga embrio di dalam biji. Batang berkembang dari meristem apikal. Perkembangan meristem apikal pada tumbuhan dikotil dan monokotil berbeda, sehingga susunan anatomi batang kedua jenis tumbuhan tersebut berbeda. Jaringan penyusun batang dikotil dan monokotil adalah epidermis, korteks, endodermis, ampulur, kambium, floem, silem, jari-jari empelur. Pada batang dikotil, silem dan floem pada batang dikotil membentuk ikatan pembuluh. Tiap ikatan pembuluh tersusun pada bidang radial yang sama. Pada bagian luar berkas, pembuluh berisi jaringan floem, sedangkan silem berada di sebelah dalam. Perkembangan kambium ke arah dalam membentuk silem dan keluar membentuk floem. Terjadi pertumbuhan batang sekunder, yaitu pertumbuhan besar batang akibat aktivitas kambium. Pada batang monokotil memiliki meristem apikal yang kecil dan tersusun dari epidermis, meristem dasar, dan ikatan pembuluh. Terdapat pita tepi parenkim di luar penyebaran ikatan pembuluh pada beberapa tumbuhan monokotil yang berbentuk pohon. Daun merupakan organ yang berfungsi menangkap cahaya pada saat fotosintesis, penguapan, dan transportasi. Epidermis terdapat di permukaan atas dan bawah, terdiri atas lapis sel, sel berdinding, tebal, tersusun rapat dilapisi kutikula untuk menghindari penguapan. Terdapat stomata yaitu celah mesofil yang dibatasi sel penutup untuk penukaran gas. Mesofil parenkim terdiri atas parenkim palisade yang tersusun dari sel yang memanjang yang bersejajar seperti pagar, memiliki klorofil untuk fotosintesis. Sedangkan parenkim spons, sel-sel tersusun jarang dan banyak ruang antar sel yang berfungsi untuk pertukaran gas, tidak memiliki banyak klorofil. Ikatan pembuluh terdapat tulang daun yang bercabang-cabang yang berhubungan dan nampak seperti anyaman.
berfungsi mengangkut air, zat hara, serta zat organik yang disintesa dalam daun dan disebarkan ke bagian yang lain. Dan berikut adalah perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil.